Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas undangan silaturahim ini. Topik kita tentang taharah. Sebelumnya karena pertama kali hadir di sini, izinkan perkenalan nama Firdaus. Kalau di kalender itu dibuat Dr. Haji Firdaus AN MHI. AN itu nama orang tua Agus Nurai. Saya bawa juga kalender ini untuk lihat di depan, alhamdulillah sudah ada. Mungkin ini bisa ditaruh di belakang karena di kalender ini informasi ibadah banyak tertolong. Pertama, memberitahu ini diantaranya sudah menyatukan kita beribadah. Bilo puaso, bilo rayo. Rayo bakangkan hari Jumat. Hanya saja pemerintah mengumumkan hari Sabtu. Kita saling menghormati. Abilurul rayo wajib iswa. Sebab terpatang 2 kali loh. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad 2024. Kalau Muhammadiyah menetapkan hari Sabtu tahun yang lalu. Tahun sekarang hari raya Idul Adha itu juga sudah ditetapkan. Karena kepastian hitungan matahari dan bulan itu ya pasti itu. Karena Al-Quran memberi isyarat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi jadwal salat kita bisa dengan pasti. Tadi matahari tabanan awal azan disiko. Orang sekitar kita ya azan hanya paling beda-beda detik, sampai 5 menit beda. Jadi kita disatukan beribadah salat dengan posisi matahari. Tagelek matahari zuhur ya. Berpuasa itu pula bawa puasa tahun kini ya, puasa hari Kamis tanggal 23 Maret. Sebab waktu matahari terbenam hari Rabu tanggal 22 Maret, hilal di atas ufuk 8 derajat lebih. Sehingga Rabu malam awal tarawih, besoknya Kamis puasa. Jadi kita disatukan berpuasa harinya Kamis tanggalnya 23. Terus hari raya Patang 29 hari awak berpuasa hari Kamis tanggal 20 Maret. Allah buktikan terjadi gerhana matahari jam 11 lewat. Jadi gerhana matahari itu sesungguhnya memberitahu kepada penduduk dunia. Itu disebut juga ijtima awal Syawal Ramadan, terjadi hari Kamis tanggal 20 April. Karena dia sejajar bumi, bulan dan matahari, titik tengahnya memang berpas-pasan, maka terjadilah gerhana matahari. Jadi gerhana matahari itu sebenarnya kalau diterjemahkan bahasa Minang, bapailah batinggalah. Bulan puasa mau pamit supaya orang besoknya bisa barayo. Bulan Syawal mau datang supaya orang benar-benar siap-siap hari Jumat. Jadi gerhana matahari itu kalau diterjemahkan apa? Oi, Ramadan nanti waktu maghrib berakhir. Besok hari Jumat tanggal 1 Syawal. Itu maknanya kalau diterjemahkan. Kiranya yo hari Kamis awak membuka terakhir, bulan atau hilal benar-benar di atas ufuk setinggi 2 derajat lebih. Artinya bulan datang Pak, itu makanya awak rayu hari Jumat tanggal 21 April. Secara ilmu itu yang benar, dengan tidak menyalahkan putusan yang lain. Terbukti hari Jumat awak rayu sehari itu saat matahari terbenam, yu bulan tinggi, tandanya malam kedua. Artinya hari Sabtu besoknya itu adalah 2 Syawal. Itu makasihnya. Abilo warayo, ya Bapak Ibu, bilo warayo kan hari dake lekwa supaya nolong memang
Zulhijjah tanggal 1-nya hari Senin, tanggal 9 balik Juni itu 1 Zulhijjah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi 10 Zulhijjah itu jatuhnya hari Rabu tanggal 28 Juni. Bila orang wukuf, dunia diberitahu pula hari Selasa tanggal 27 Juni orang kan wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah hari Selasa, tentu besoknya Rabu orang Idul Adha. Itu yang disyaratkan dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bila ibadah haji isyarat dalam Al-Quran ada, dalam sunnah ada, dalam ilmu falak atau astronomi juga sudah bisa dibuktikan. Paling tidak maksud saya begini, misalnya masjid ini secara keilmuan salah imam, apakah memang sudah ada lapangannya, bagus sekali. Kalau tidak bisa saja di sini. Siapa khatibnya betul-betul ditetapkan dari sekarang. Bila rayu di situ. Padahal kan sudah diputuskan, tapi kalau ditunggu pula pengumuman kan jadi masalah juga. Sebab ada masjid melalui pemerintah kami siko hari Jumat. Jadi itu terserah bagaimana sikap kita di sini. Apakah menunggu pengumuman dulu atau sudah bisa mengikuti ketetapan keilmuan tanpa campur tangan kekuasaan dan politik. Maksudnya begitu. Sehingga nanti tidak payah lo mencari doang. Lo misalnya. Jadi buat perhitungan baru balik. Jadi di sini sudah dibuat bahwa 10 Zulhijjah itu hari Rabu tanggal 28 April. Di kalender ini Bapak Ibu, bila puasa, bila raya haji, sudah itu bila 1 Muharram dan risiko. Termasuk jadwal salat setiap hari. Kemudian apalagi bisa juga mengecek arah kiblat setiap hari. Tapi itu bisa saja dalam kesempatan lain. Saya hanya ingin menegaskan itu karena waktunya dekat. Bila raya haji, jawabannya hari Rabu tanggal 28 Juni. Sebuah ada hari Kamis, itu nyala satu korban. Jadi semalam diskusi, memangnya minta apa coba lihat setoran korban. Jadi kan ya kita beda pendapat, memang saling hormat menghormati, tapi harus didudukkan, tidak asal beda. Nah baiklah, kesan saya datang ke sini ya masjid bersih, jauh dari lalu lintas jalan raya itu lebih mendukung khususnya salat berjamaah. Yo ada ke jalan raya tapi kan agak belakang seketek. Ini sangat membantu. Sudah itu apalagi ya masjid bersih, pakai AC sehingga nanti sound-soundnya itu lebih bagus. Tambah tadi imam ustadznya kiraat makhrajnya bagus sekali, itu juga pencerahan. Ya itulah. Jadi apa itu pencerahan? Ibadah dengan benar, kalau baca Quran bacaannya benar, atau malah tercerahkan tuh. Jadi pencerahan itu bukan hanya ceramah saja, awak dengar yang benar, bacaannya benar, lebih khusyuk dan seterusnya itu disebut juga pencerahan. Malah itu yang lebih hakiki. Nah sekarang masuk kepada kajian taharah. Kalau dilihat kitab fikih baik klasik maupun yang modern, umumnya itu bab satunya taharah, bersuci atau bersih-bersih. Kalau fikih kontemporer memang membahas bab kasus per kasus. Misalnya masalah KB ada dalam fikih klasik itu bermusyawarah ulama atau majelis itu diputuskan lalu disusun. Itu contoh fikih kontemporer, masalah KB, masalah boleh, pokoknya masalah-masalah aktual lah. Tidak ada itu dibahas dalam fikih kontemporer. Nah fikih secara umum bab pertamanya tentang taharah. Kalau dilihat halamannya rata-rata banyak. Kalau begitu pembahasan taharah luas dan mendalam. Setelah dibaca, kira banyak juga yang belum tahu nih. Artinya ilmu pengetahuan tentang
memahami diamalkan oleh warga, efek positifnya itu adalah badan diri bersih, pakaian bersih, sampai nak surat ciri lain telingo ndak tersalik lai, lubang hidungnya barasia, katiaknya ndak bau bana, yang barasia badan diri. Tampak tidurnya rapi bersih, sampai bawah tampak tidur itu ndak buat debu banyak loh dok. Kada punya sampai pekarangan sudut rumah bagian belakang pun juga mencerminkan ideal bersih. Kalau ruang kerjanya dimanapun dia bekerja, sudut-sudut mejanya dan seterusnya itu bersih. Terus taharah betul-betul diamalkan, tidak kabasa puntung rokok di tampek bau dua. Tidak ada orang meludah sembarangan atau buang sampah sembarangan. Kalau taharah itu benar-benar diwujudkan. Tapi dalam teori, dalam keilmuan itu memang sangat sempurna. Hanya saja warga yaitu dalam pengamalan bervariasi. Ada yang sudah bagus, ada yang belum. Kalau misal kece Pak Profesor Nur Anas Jamil kan secul pengalaman saja. Kalau anak-anak di Jepang seusia TK yang makan kue, bungkui apa kue itu kan jenis macam-macam bungkui itu. Kue api, nabung kue kau yang paci selu. Bila buang setelah bertemu tong sampah. Jadi nak mau buang sampah sembarangan karena sudah terlatih. Kira-kira kalau ada puntong rokok di WC di tampek U2, kira-kira anak-anak atau orang dewasa. Kalau kecian orang dewasa kurang lokal pada anak itu tidak mulia. Hanya saja kesadaran bersih-bersih itu belum teramalkan. Itu saja. Nah, sekarang dari mana dimulai untuk praktis ibadah? Pertama, memang kita sangat mensyukuri air untuk Kota Padang sangat menggembirakan. Asal aja selelo ya mudah-mudahan air sampai hari ini belum ada orang memeki kekurangan air. Kalau kurang jania segala macam tu faktor lain. Tapi secara umum air cukup. Kau bana-bana awak syukuri. Dulu waktu partai masih tidur, ya kegiatan dosa nasional banyak, lalu Allah memberi teguran. Sempatlah Indonesia ini secara umum musim kemarau, musim kabui selama 2 bulan. Nah, hujan turun di tengah tu. Bakabui saja matahari nak tampak. Sehingga di pada bakal itulah hitam bakal hai. Bali tu jadi dipakai. Nado ia nak lain. Memang patiah kalau ia tak ada berkekurangan. Bagi orang yang berekonomi cukup semacam mau dibeli apa tu. Tapi dosana yang ekonominya menengah ke bawah, ia bana menderita waktu itu. Jadi kini awak bersyukur air cukup. Nah, soal kajian air jenis-jenisnya mungkin tidak ada persoalan. Nah, sekarang dari mana kita mulai kajian taharah ini? Pertama, keterampilan mandi dulu. Mandi disebabkan karena berhadas besar. Kalau mandi biasa kan maklum awak. Mau pagi bagus tuh kalau mandi pagi kan sebelum subuh. Dibudayakan itu sangat bagus. Tapi agak banyak masyarakat awak mandi lah sudah subuh. Nah, jadi mandi itu idealnya memang sebelum subuh, itu sangat bagus. Bukan jam 2 pada siang, ya setengah jam subuh kah, atau 1 jam subuh, itu bagus. Mandi biasa, mandi dulu, sudah mandi baru berwudu. Kalau mandi wajib, mandi janabah, atau kalau bahasa Jawa ada juga dilihat mandi besar, mandi sebana mandi apa ya sempurna. Kalau mandi biasa, sebagian ibu-ibu atau laki-laki yang berambut panjang itu kan tidak setiap mandi basah rambut. Itu mandi biasa. Tapi kalau mandi wajib ya basah semua. Bagaimana tertibnya? Pertama itu dulu, mandi di kamar mandi tidak boleh lepas semua pakaian. Jadi aurat utama air ditutup. Itu membangun malu terhadap diri, malu ya terhadap Allah dan para malaikat. Anda sampai ya aurat utama itu ditutup. Awak latih, misalnya anak gadisnya baru kelas 2 SD, itu diajarnya pakai jolah celana sedang mandi. Kenapa? Ya malu awak, malu diajar terhadap diri sendiri. Kalau lah di kamar
dia ada rasa malu, kalau lagi ruang tamu, baik keluar, tentu rasa malu itu ada. Keindahan pribadi itu kan apabila ada rasa malu. Kalau tidak ada rasa malu lain, itu lain cerita. Orang sabana orang kan layak dong rasa malu. Nah, mau mandi, caranya ya dibasuh kehormatan atau kemaluan. Sudah itu berwudu seperti wudu salat. Lalu dua seperti wudu salat, baru dibasahi kapalo, jotimbo kah atau langsung model ko terserah, atau pakai sower pokoknya itu kucek-kucek dulu. Terus basah lo balian kucek-kucek supaya basah po. Layakin air marato di akar-akar rambut, ya leban alakannya kapalo itu sadonya. Kulit kapalo kan rambut tabah itu kan sekali impuk saja air kan basahnya, tapi kalau lagi dikucek-kucek kok disiram betul-betul basah. Nah sudah itu baru siramlah bagian kanan kok terus sampai ke seluruh tubuh lah basah. Barulah mandi seperti biasa, mau sampo, mau sabun, mau pakai alat pembantu pembersih. Kan tidak semua orang bisa membersihkan punggung. Tangan awak kok kan tidak sadonya na panjang. Lain orang panjang tangan tu kan penciluk lah. Tidak semua orang, tapi ada juga orang tertentu. Ia mana full, ia bisa membersihkan punggung, ia baguslah. Tapi kalau saya sejak tahu itu ya sejak remaja rasanya tidak bisa full atau masuk pakai alat bantu. Jadi betul-betul supaya dulu punggung dan pandau dan lain ya, itu memang dibantu pembersih. Kalau Rasulullah mandi berdua. Jadi sunnahnya sebenarnya suami istri itu kalau mandi berdua, supaya bisa membantu. Sunnahnya seperti itu. Cuman kalau di rasul-rasul untuk di Padang tidak umum. De kakek John ini mandi berdua loh tuh agak lain sih rasul. Sebenarnya malah itu bagus. Jadi Rasulullah dengan Aisyah itu mandi berdua. CB itu untuk berdua, berhemat, tetaplah bersih. Nah, lah sudah basah pun salam mandi itu nak do tapacakan tu itu, indak lo do pipis keluar do. Nabi hanya menyiram kedua telapak kaki, sudah tu berbenah, merapikan pakaian, siap-siap untuk salat. Jadi wudhu menjelang mandi tadi itu sudah sah untuk salat. Jadi sebelum mandi itu berwudhu dulu. Itu membedakan mandi biasa jauh mandi wajib. Kalau mandi biasa, ya mandilah dulu. Beko pakaian gua dalam pakaian gua atau pakaian sarung, boleh langsunglah berwudhu. Misalnya ibu, beliau udah pakaian gua saya, dua kali gantung tuh, boleh. Hanya kan dari kamar mandi sampai ke kamar, tidak apa-apa. Nanti gorden kan ditutui kalau ada tamu, kalau ada orang dari luar ditutup. Jadi tidak mesti lo dirapiin lo balan ke kamar tuh baru wudhu. Jadi boleh sudah mandi biasa itu langsung berwudhu, walaupun hanya pakaian sekedarnya. Namun sewa mandi. Tapi kalau mandi wajib tadi itu apa? Berwudhu dulu baru mandi. Itu yang pertama tentang mandi. Bapak Ibu tahan dulu nanti bertanya. Ya. Terus buang air besar. Bagaimana bersuci setelah buang air besar? WC yang rancak tuh ya macam-macam lah. Makin rancak, makin mahal, makin bagus kualitasnya tuh rancak dalam arti umum. Ada lah katanya WC itu yang posisinya duduk model ko, ada lo yang jongkok supaya yang tradisional. Kalau ditanya mana rancak, atau lain-lain rancak. Ada faktor tubuh orang, tak mungkin yang duduk sebuah WC tradisional tuh yang agak elit ya boleh. Tapi kalau di apa mana yang lebih full, kirunya rancak model WC lama tuh. Dari beberapa hal. Yang penting bukan itunya, beristinja yang benar. Lah keluar setiap keluar siram capek, keluar siram capek supaya jangan putar-putar lo aromanya. Beko kalau lah disiram, kan yang didorong ke dalam tuh. Beko tampek WC itu kan pakai leher hansa ya. Sehingga air itu mambek, jadi baunya tuh betul-betul sudah pokok putar-putar lo, itu lain cerita. Maka WC yang ideal itu ada
cahaya lampu sempurna. Kalau di malam hari ya bersih. Jadi WC itu di samping bersih, air cukup, WC-nya memang ideal bisa bergerak. Kan ada dulu WC terlalu sampi, agak payah tuh lain. Pokoknya yang ideal. Nah, betulah sudah keluar, lah disiram jo. Awak kecebok lagi baca loh. Basahi, lebih biasa dia basahi yang tangan kiri disiram, digosok. Nah digosok po pintu dubur. Ini maaf, kata kalau pintu dubur digosok. Kalau tangan model kau saja menggosok, anda barasiahnya di buku itu saja. Tu bah sedikit ujung jari, yo masuk ke pintu dubur, digosok, disiram jo. Kan awak yang tahu. Jangan kare-kare, jangan masuk ke dalam buku. Jadi sekedarnya saja. Kalau di luar saja, kotoran tu masih ada dia po di pintu dubur tu, agak tasuru atau sete. Indah buat barasihan itu, tu pakai celana langsung berdua, tu pasti mengganggu gali-gali, gata-gata. Tu ya apa aku nyo ada kotoran tinggal salayang situ. Jadi sedikit dibersihkan, ya dipastikan dengan ujung jari. Makanya kuku lebih diutamakan pendek dan bersih. Saya memang sampai hari ini dimanapun saya mengajar ya tetap saja mahasiswa dianjurkan berkuku pendek dan bersih. Katanya itu pula yang jadi kenang baru kali kalau ada disusul kuku pendek. Memang kebiasaan orang beriman berkuku pendek dan bersih. Sunnahnya memang begitu pula. Di antara sunnah itu kan merapikan kumis dan apa-apalah, juga bulu yang tidak patut, misalnya termasuk bulu ketiak, kemaluan, itu kan dia dicukur atau dicabut terserah. Lagi ini kalau banyak lo gaya-gaya itu, termasuk diantaranya itu memotong kuku. Jadi idealnya kuku itu pendek dan bersih. Kalau panjang, apa lo kecebok? Kalau dimasuk lo jari kaki itu, jari kaki, misalnya kau panjang kuku atau ditulun untuk cebok, itu bisa kok. Nggak mungkin lo dibuat lo kayu tumpul untuk bersihan, itu tidak. Jadi cukuplah dengan ini, bersih, siram. Sudah sampaikah di situ? Ya belum. Karena kotoran itu ada mengandung getah, nggak serta merta hilang. Lebih-lebih tadi makan jariang lewat tukai terluasin itu tingkat lengketnya bisa dimaklum. Lah di pasuhan model apa? Kok dicium tinggal salayang. Kadang-kadang 1,5 layang tinggal. Itulah nanti gosok kata lingo. Itulah membuat lotek bagai kan bisa macam-macam panjang cerita. Jadi benar-benar disabuni tangan, sabuni ujung jari, sabuni pintu dubur, digosok siram. Baru hilang bau nasangene itu di ujung jari dan di pintu dubur. Kalau tidak disabuni, siko salayang lo, itu nanti dibuat rupa sujud. Padahal taharah belum sempurna dari bau. Jadi di WC itu harus ada sabun. Ya, kalau sekarang kan sabun pencet kan sudah ada yang praktis. Baca letaknya. Kalau sabun batang nanti lain masalah, banyak lo tangan orang sinar. Jadi sabun pencet atau sabun cair itu bisa lah diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, sudah bersih, lumayan. Kalaupun ada aroma, moga-moga aroma sabun yang tinggal sini. Aku kan buat lotek sama potong bawang, aku lama tuh. Karena bisa potong bawang di tangan suhu secir. Masuk terbakar itu mulia, ya mulia. Iku bakonya sudah cebok tadi lah di masalah. Itu ke baju lah. Tapi ini kalau dibasuh aja sabun, tuh ya. Jadi bersih. Nah, sudah tuh mulai. Tentu basuh karampangnya, basah-basah. Jalan sonsel laki celana, tuh ayo diseka, ya. Diseka atau karyang tidak, tapi masih lambut. Kalau lambut-lambut tuh pakai celana, memang tidak bagus juga menurut kesehatan. Beku campur jo keringat atau baunya dan lain sebagainya. Itu di tapet kamar belakang tuh di WC harus ada tisu yang steril. Masang tisu tuh inspirasinya dari tisu yang ada dalam mobil. Kan tabaliat. Awak
ambil tisu itu kan tergantung ya kamari. Ko tisu, ko pintu tisu ke bawah, awak ambil model tu. Batu tabaliat tu dipasang, tangan ko basah. Wak tarik ujung tisu nama cogok sekete tu nak ada. Tapi kalau model ko aman tes saja ke bawah, satitiak saja tu atau berpengaruh. Jadi pasang tisu itu tabaliat, dia ambilkan salembar kan cukup atau nanti dilepas. Diletak di tong sampah. Di WC itu harus ada tong sampah rancak barasia. Jangan tong sampah bacilapui. Kalau bacilapui tong sampah tu lah 6 balik bulan dah cuci misalnya. Macam lihat saya lari selero bisa mogok lo kotoran ke bola. Bahkan dia pak tak tahu dah. Batu kadang kumuah misalnya. Tapi kalau WC itu barasia, tong sampahnya orang rancak, tisu tu kan tak lo kumuh badannya sekedar mangariang diletak lo dalam tong tak tutui lo. Jadi tongnya dipakai rola sekadar bara tongnya. Jadi itu idealnya WC yang standar untuk kenyamanan beristinja. Tak lo kadang pokok tapi nilai pendidikan, nilai bersihnya terlihat di situ. Jadi kalau nyaman, barasia, karyang, segarnya, insya Allah salat lebih khusyuk. Tapi kalau lambok-lambok, ada lo kata-katanya, itu pastilah mengurangi nilai khusyuk salat. Lalu, yang ketiga, buang air kecil. Iko seruannya jujur dan sabar. Mau kasih jujur. Kalau buang air ketek itu, yang idealnya ya ibu beruntung kan buang airnya dua ya, model agak jongkok itu. Kalau laki-laki lah dikondisikan baik di hotel kadang mau saji lah dibuat sampai tagak. Salah tak salah mengikuti perkembangan zaman. Tapi Bapak Ibu kita sebaya-baya yang DTW kan masih merasakan peribahasa sindiran guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau lah guru mencontohkan yang elok, murid bisa saja lebih guru. Siapa gurunya kan bisa model itu. Kiranya di balik itu, yang bagus itu buang air kecil hendaklah tidak berdiri. Kalau berdiri itu bagi laki-laki, kiranya dalam kajian awak ndak ahli anatomi, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih paham. Ndak full keluasan walahnya, tinggal sekian persen. Nyangkui atau dua bantu itu nyangkui. Lama lagi lenjak atau badan kotornya ada 3 segini itu. Itulah lepas suat bau 2 beko tiba melangkah agak merupa keluarnya segini nyangkui dipakai dalam. Awak nan tahu awak nan marasuan atau dibawa jo salat. Salatnya sah atau tidak? Batu nyo alun full keluarnya. Atau memangnya tatahan saja, tatahan nasangene itu alun full keluar tatahan sampai pipis berikutnya. Kira pipis berikutnya tu entah sajam 2 jam lain, kakaknya belum ada je 3 dan segini. Nah tadi itu mungkin tak telah tahu lo, bahwa proses itu sekian bulan, sekian tahun, kiranya ada yang membeku, kadang sekadang cek rambutannya, serang cek cebadaknya, menjadi batu dan lain-lain. Nah mana banyak laki-laki kencing batu dibanding perempuan. Kiranya banyak laki-laki. Salah satu faktornya itu buang air tagak. Jadi idealnya itu pada video 2 jongkok. Izinkan mencontohkan. Kalau untuk maaf, kalau juga WC model itu aku kira jadi kalau buang air ketek itu model di tagaan aku kaki kecil. Jadi pinggul itu DP apa namanya tumi ya. Kau cetek ya. Tuan, maaf, tak aku mau bantu. Itulah keluarnya. Aku baca mohon dorongnya supaya lebih full dan tanya 3 sektor dulu. Kalau mengajar tu. Sudah itu kalau memang sudah tahu, oke. Tapi masih ragu-ragu, boleh buka posisi kalau tidak. Boleh. Mudah-mudahan benar-benar selesai. Istidaklah. Sudah cukup tangga atau melangkah nyulah full keluar. Tapi kalau masih tangga juga atau lebih besar atau kira itu menyakui 3 sekali. Itu ya
selagi bisa buang air kecil itu dalam posisi jongkok bagus. Tapi kalau tidak tuh kebalik, tidak dulu yang membatalkan. Pokoknya keluar tadi rasulnya lawatan tenang. Kau adonya tinggal di dalam, dan tinggal di dalam tuh secara fikih kan tidak menghalangi tidak sahnya salat. Cuman untuk kesehatan bagus itu. Jadi misalnya musaji yang ideal tuh buejo lah sampai air buang ketek tuh yang posisinya bisa dibuat, dan buejo yang posisinya tagak. Kan postur tubuh orang tidak semua orang bisa jongkok. Di buejo tuh namanan suku dua, ini ada tempatnya. Tapi kalau lah dibuat tagak sadonya itu jadi masalah. Itu untuk jadi di situ jujur dan sabar. Awak yang tahu apakah waktu sudah bau dua, aduh kaluasan ini atau tidak, kan terasu tuh. Tapi kalau lah nak ada rasu tuh lain cerita. Mungkin faktor umur segala macam, nak ada terasu lah doh. Padahal kalau basah ya terasu kan maaf, nak ada orang pergi ke kantor, pergi kuliah, bawa ke karajo, ke pasar, nyoba suruh foto cie untuk cadangan. Entah lah ekor aduh tuh, ya syukur-syukur lah. Tapi dulu tuh caranya bokin sarwang. Beko kok salat, tu dibuka sarwang mungkin lah manampu sampai becet segala macam, kebersihannya tidak terjaga. Tu buka celana tu pakai sarwang. Tak tulis tu. Tapi manuka sarwang foto orang pasal apa tukar, ayo tadi pipis ada, tinggal segini kan ada. Padahal pipis tu kalau rajin minum, siang hari kan bagus sering minum. Kalau malam disarankan kurangi minum. Siang hari itu aco minum, tu aco lo pipis. Kalau pipis apa tadi itu tiap apa ada bersisa 1 tetes 2 tetes yang melengket dipakai dalam, ya salat kita tidak sah secara ilmu. Sabar itu apa? Ya sabar, jangan tersasak-sasak. Ada orang sedang buang ketek tu ketuk pintu, ia wata sasak dek ke manusia nawat tinggi hatilah sasak saya coba kalua orang masuk ale acara lewa kabudua kalau tuntas dia adalah terasuk segini acara mangaluan kurang tapi budua tu mungkin ulang pipis dah. Jadi memang sangat dipikirkan, pipislah setuntas-tuntasnya. Ayo basapa. Jadi tidak bisa tersasak-sasak. Terakhir, bagaimana cara beruduk pendekatan sunnah? Nyo cara bau dua kau kecil mana sebut Nabi itu tidak ada jaminan. Sebab foto Nabi bau dua tidak ada, rekamannya tidak ada. Yang ada hanya hadis-hadis tentang bagaimana Nabi beruduk. Pertama yang dibaca itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya mantap dalam hati, sengaja beruduk semata-mata karena Allah. Kikiru itu inti dalam hati. Tidak lupa kalau dikonsep sengaja beruduk dengan air dingin ini tidak usah untuk zuhur, tidak. Jadi yang dilafazkan Bismillahirrahmanirrahim basuh tangan. Niatnya pun tadi di dalam hati, hanya semata-mata mencari ridha Allah. Sudahlah basuh, kok dibasuh? Kok balado, baminya, ada cat mungkin, bana-bana dibasuh. Itu paragunya. Jadi di tampek bau dua, di samping di WC di kamar kecil itu ada sabun, apalagi ada tisu dan ada pengharum. Lampunya tarang benderang. Jangan di WC itu lampunya lampu hijau. Iblis, bakteri itu sangat suka di tempat yang gelap-gelap. Nah, jadi baat tarangnya ruang tamu, saat tarang itu pula di WC atau di kamar belakang. Basuh tangan, labarasia, baku mekumue. Baku mekumue itu memang air betul-betul digerakkan, itu ya. Terus boleh sampai betul-betul bersih baru dikeluarkan. Selagi bisa 3 kali bagus, sekalipun sebenarnya sudah cukup. Misalnya ulama di lebarasi lah basuh gigi, asa kali saya jadi itu. Tapi kok masih bacil lapui, ada jari yang ada roti apa semacam malah digosok bana dulu. Tidak bisa sekali kumpul saja dong. Jadi dikirakan, maksudnya dikeluarkan. Bakau sedang puasa tetaplah berkumur
berkumur dengan sempurna selama tidak berlebih-lebihan. Apakah puasa sunat atau wajib? Sunnahnya tetap berkumur-kumur. Nabi tetap berkumur-kumur, malah bersiwak, gosok gigi, padahal Nabi sedang berpuasa. Jadi aku sampai berkumur-kumur bana, gosok gigi bana, sekiranya tidak memberatkan pada umatku, aku wajibkan bersiwak atau gosok gigi setiap mau berwudu, setiap mau salat. Nah wajibnya 5 kali itu. Awak diperbodoh sejak usia anak-anak dulu, gosok gigi 2 kali sehari, pagi dan malam mau tidur. Sunnahnya barang 5 kali, idealnya begitu. Tarasu tuh Bapak Ibu, tadi pagi lah berangkat ke rumah dari rumah lah gosok gigi. Tiba di kantor dia apalah makan roti, makan kacang goreng, makan tahu misalnya. Aku kira mau salat zuhur, lebar siah muncuang tu kalau nyakum-kumui saja. Ndak bantu jo gosok gigi. Jadi dibudayakan setiap pergi kerja kemana, dalam tas itu harus ada gundar gigi. Ndak ada berasiah gitu kalau sekedar berkumui saja. Amalkan sunnah Nabi, gosok. Memang awak dari disuruh lo pakai siwak kayu urik itu tuh ya, kalau itu bagus. Dulu dia ada gundar gigi, itu yang cocok. Jadi digosok. Apalagi kalau misalnya dinas sampai sore, atulah malam pulang, tak ada gosok-gosok gigi. Kikiru ba'ala bon mulut. Bako bitu bana bekum-kumua Nabi Plinius, seorang bakteriolog, dalam penelitiannya, 1 kali bekum-kumu itu dilihat, ditampung air itu, dilihat kaca pembesar, kironya ndak kurang sampai 10 miliar bakteri. Baran holnya sampai 10 miliar. Walau cara metong tentulah ada rumus. Kalau sudah banyak kadang ko bejana sekian sesi aja makhluk bakteri sekian atau ndak payah menghitung. Bakteri itu busuk. Jadi mulut kita ini rata-rata kan punya bau. Ada baunya menenggang, ada yang minta ampun. Nah, jadi kalau lain digosok gigi kau atau bagus. Nah, bulan puasa pak, Allah bakum-kumu dan gosok gigi setelah sahur. Beko salat duha, kau lah mulai bau sengene. Zuhur tambah tinggi baunya, tunda bakum-kumu. Baunya lah tambah tinggi. Sampai asar ndak jo kum-kumu. Labaran api nak bakteri laba cucu bami nantunya dalam. Cobalah mengecek dake-dake jo kawan. Pusiang ndak kawannya. Kau dibuang kau tahan. Kalau ditahan rasa kata tilantang kawan. Nah, jadi kalau lay bakum-kumua, insyaallah itu agak menenggang lah. Jadi nak budiah tu waktu puasa ba kumua, atau di telan sangene itu yang nak budiah. Tapi untuk kesegaran mulut, awak baca Quran, mengecek salat mulut awak barasia. Jadi makna orang berpuasa itu mulutnya harum bagaikan kasturi. Maksudnya apa? Orang berpuasa itu harus jujur, bicaranya elok, atau harum namanya itu, membawa kebaikan-kebaikan. Kalau pengicuahnya, walaupun dia parfum, muncuangnya mengicuahnya, itu busuk sebenarnya. Jadi makna harum itu bukan tidak boleh berkumur. Kalau tidak berkumur, busuk namanya. Jadi dibiasakan setiap berkumur-kumur itu ya disempurnakan. Kok ada nak tasali di gigi, ayo dia bodoh. Kok ada rasanya roti mari, maka roti mari misalnya, berkumur itu rasa tu. Buktikan dengan wak gosok, dengan sikat gigi, ayo tampak karuahnya. Jadi dibiasakan gosok gigi, idealnya begitu. Sudah itu apa lagi? Dimasuk ini hidung. Tangan kau berasiah, terlebih segene sampai pertengahan batang hidung. Dihirup, datu digosok dengan kelingkiang. Kalau ibu jari itu tambah lempang mana dengan ibu jari sekedarnya. Ba'atu hidung kau yo kumuahnya minta ampun. Nyo irui udara kau panuh jo debu sego. Misalnya kacau kau berasihan. Abe kau jangan sabar siang kalau tertampak debu. Sampai 3 hari tidak berasihan, bisa manulih lo di sini. Begitu banyak tambah debu. Nah, doge kacau kau nyo irui, siko-siko debu nak doge. Iko wak hirup. Banyak debu masuk. Sebagian lengket di didang hidung,
Dinjang hidung Allah takdirkan berlendir. Ada minyak-minyak di situ, lengket di sini. Sebagian tabe di bulu. Saya ini tabenya. Hidung awak akan harus rapi, tak boleh lo mencogok-cogok lo boleh hidung doh ngeri lo orang celiak. Tapi bulang hidung penting ada dalam hidung. Sudah tu tairu jo udara nalaku muah debu-debu yang virus atau yang membawa flu dan lain-lain. Jadi kalau memang melewati tempat berdebu, apalagi tempat yang busuk, baguslah pakai masker, minimal mungkin ditutup tisu dan lain-lain. Nah, makanya hidung ini dibersihkan. Kok ciri hidung kare, debu-debu, lawak basahi, jadi paso de ciri hidung kare aja nih paso lo lunaan juaye. Agak 2-3 detik tuh ya terbantu lah. Sudah tuh balik tutui hidung yang suwo, lubang hidung suwo. Satukan udara kamari, tak campak ciri hidung, tak campak debu-debu, selemu-selemu tak campak. Hati-hati, ajan dia doan ke kawan ada di buku. Jadi awak mak foto bapak ibu agak jongkok sekedek. Hati-hati lo, celana dalam kok harus lo diangkat. Itu kan itu. Jadi memang betul-betul. Itu waktu lo masuk nak? Iya. Dah, ditutup atau perlu tutup aja dulu ya. Ya itu ya bapak ibu. Jadi memang mengaji ini butuh bersabar. Jadi baru kita sampai menerangkan cara berwudu, belum sampai ke kaki. Nah waktu masuk kita disiplin. Sampai di sini belum jadi tanya jawab. Iya. Oke bapak ibu. Nanti kita sambung insyaallah. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.